Om wilaheng nama sidam sekaring bawana langgeng, salam rahayu, matur sembah nuwun buat semuanya. Akhir-akhir ini memang sering terjadi banyak fenomena-fenomena alam bermunculan. Sebagai contoh seperti ikan di laut sudah naik ke daratan, ada juga segerombolan kera-kera turun gunung, banyak hewan-hewan turun gunung, dan banyak gunung sedang erupsi. Sebenarnya ini adalah pertanda bahwa kita sudah masuk di zaman kolobendu, yaitu tanah Jawa. Ini sebenarnya dulu ditumbali satu cangkir tanah yang berumur 2000 tahun oleh Syekh Subakir. Ini dari cerita para sesepuh bini sepuh. Nah, sekarang kita sudah berada di tahun 2022 menuju 2023. Jadi kita bisa berpikir secara logis. Memang tanah Jawa ini setiap 2000 tahun itu akan terjadi bencana. Banyak bencana yang melanda. Itu sudah dari sejarah terdahulu. Kalau tanah Jawa ini, apalagi Nusantara dulu, tidak sering terjadi bencana. Mungkin peradaban atau teknologi kita sekarang ini paling canggih seluruh dunia. Makanya dulu di saat sebuah kerajaan sudah makmur, terjadi bencana, habis lagi, mengulang lagi. Sudah makmur, bencana lagi. Berulang-ulang seperti itu sampai saat ini. Makanya leluhur-leluhur kita dulu bisa menjangkakan bahwa nanti akan terjadi bencana seperti ini. Ini sudah dijangkakan dari dahulu. Bahkan virus-virus itu sudah dijangkakan dari dahulu. Karena apa? Dulu. Nah, makanya sebenarnya bencana-bencana ini dulu sudah pernah terjadi. Bahkan dulu lebih dahsyat daripada saat ini, sehingga memecah banyak pulau, merubah iklim dunia. Itu dulu sebenarnya sudah terjadi. Kalau dulu disebutnya Maha Pranalaya. Makanya bencana ini tidak bisa diprediksikan ataupun diterawang atau apa, itu tidak bisa. Tidak ada orang yang mampu seperti itu sebenarnya. Kita hanya menunggu. Terus orang-orang yang bisa selamat dari bencana ini, makanya leluhur kita dulu memberikan pitutur atau paweling, yaitu eling lan waspodo. Banyak orang-orang yang eling dan waspodo lah yang bisa nanti selamat di saat bencana itu benar-benar datang. Dan pasti datang, karena apa? Itu sudah alam. Sudah alam, dan itu sudah dari regenerasi itu turun-temurun terjadi bencana itu. Gunung-gunung, ya karena kita berada di wilayah kita itu gunung Merapinya paling banyak. Pergeseran lempengan bumi itu sering terjadi, makanya banyak terjadi gunung meletus dan gempa. Itu sudah dari dulu, itu sudah tahu, leluhur kita itu sudah paham. Makanya rumah-rumah terdahulu dibuat dari kayu, bukan dari batu bata. Walaupun sudah bisa membuat batu bata. Kerajaan-kerajaan terdahulu itu atasnya banyak yang dari kayu. Makanya peninggalan-peninggalan kerajaan besar itu yang ada hanya pondasinya, karena pondasinya terbuat dari bata. Sedangkan atasnya karena kena bencana, tertimbun tanah, ya hilang. Karena dari kayu, dari dulu itu kebanyakan. Bukan kerajaan Majapahit terus digoibkan. Siapa yang goibkan? Kan tidak ada gitu. Itu memang bencana ini dari dulu memang sudah sering terjadi. Kalau dulu namanya Maha Pranalaya. Makanya fenomena-fenomena yang sekarang terjadi, kita harus lebih hati-hati, eling lan waspodo. Eling marang Gustine, waspada
laku uripe. Kita harus tanggap dengan fenomena alam yang terjadi ataupun dengan gejolak-gejolak alam yang terjadi. Kita jaga diri kita masing-masing, keluarga kita, dan mengingatkan masyarakat sekitar kita untuk lebih hati-hati dan waspada. Makanya sing paling bejo, sing paling untung menghadapi era yang seperti saat ini, kalau dalam tanggap bencana yaitu sing eling lan waspada. Kalau dalam menjalani kehidupan kita itu sekarang di era apa ya? Wong bodoh panganane wong pinter, wong pinter panganane wong ngerti. Sing kalah ki sing bodoh. Jadi panganane wong pinter karo wong ngerti. Wong ngerti itu wong paham. Kalau wong pinter itu cuma pinter, bisanya minteri. Itu dalam kehidupan kita sekarang ini. Lah sing bejo ki sing apa? Sing bejo iku sing bodoh ya kanggo, sing paham ning ya memahami. Nek pinter ki mesti keminter wis. Isone ngomong wae ngono tok. Ning yo ora paham, janjane yo bodoh. Bodoh dalam menjalankan kehidupannya. Nah, sing paling bejo iku ya sing bodoh kanggo. Kalau pesan dari sesepuh gitu, bodoh ning kanggo. Jane bodoh ning dikanggoke masyarakat, dikanggoke liyane. Ning luwih bejo meneh yen ngerti, ya bisa mangerteni, ya bisa memahami yang lainnya. Nah, ini bisa merangkul yang di bawahnya ini tadi. Makanya fenomena-fenomena sekarang ini kita jangan terbawa suasananya, jangan ketakutan, jangan kebingungan. Enggak, justru kita harus eling, kita kembali kepada Tuhan kita. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita dan selalu waspada, hati-hati dalam hidup kita. Enggak, kalau sekarang justru banyak prediksi, banyak ini itu malah meresahkan masyarakat. Enggak usah. Kita cukup mengingatkan, ayo eling lan waspada. Ayo kita kembali ke Yang Maha Kuasa. Kita ingatkan itu aja. Makanya jangan keburu-buru bingung dan ketakutan. Kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita tingkatkan kesadaran diri kita. Eling lan waspada ini sebenarnya kesadaran diri. Kesadaran diri kita. Di saat kita memiliki kesadaran diri yang tinggi, disitulah kita akan benar-benar menemukan jati diri kita yang sebenar-benarnya. Orang yang sadar diri itu akan apa ya Mas? Kalau orang dulu itu titen. Oh, ini mau ada bencana seperti ini. Oh, ini mau ada bencana seperti ini. Jadi bingungnya itu belakangan, berpikir dulu. Kalau ada fenomena yang muncul itu kita harus tanggap. Kita harus bisa menelaah. Kita harus bisa memahami di saat alam memberi kode kepada kita. Agar apa? Mengurangi korban jiwa. Kalau korban harta mungkin masih bisa cepat kembali. Kalau korban jiwa itu kan susah kita. Nah, makanya pesan saya buat teman-teman semuanya, memang fenomena banyak terjadi di era sekarang. Tetap eling lan waspada, tetap hati-hati dalam menjalankan kehidupan, dan kita tanggap tentang fenomena yang terjadi. Agar apa? Kita bisa selamat dalam era akhir ini. Ini zaman akhir, Mas. Makanya sudah banyak terjadi bencana-bencana. Karena apa? Mungkin nanti akan pergantian zaman. Nah, semoga bermanfaat buat semuanya. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, 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 sagung dumadi, matur sembah.